Salam sejahtera segenap jemaat, para kekasih Kristus yang kami kasihi. Selamat beribadah secara online dalam ibadah Kamis Putih GKI Darmo Satelit Surabaya. Mari kita mulai ibadah ini, kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Hari ini kita dipanggil Allah bersekutu dalam perayaan iman ibadah Kamis Putih. Di malam menjelang penyalipannya, Yesus memilih berdiam di tengah para muridnya, memberikan roti dan anggur sebagai lambang bahwa ia membagikan tubuh dan darahnya, membasuh kaki para muridnya supaya mendapat bagian dalamnya. Di bawah bayang-bayang maut, kemuliaan kasih Yesus dinyatakan penuh dengan merendahkan diri di antara umat kepunyaannya. Di malam itu bukanlah sebuah kengerian semata, tetapi sebuah babak pembebasan umat manusia oleh karya kasih Allah. Maukah kita menerima undangannya? Mari kita terima undangannya. Tuhan dengan menaikkan pujian NKB 73 bait 1 dan 3. Kasih Tuhanku lembut.
Saudara kekasih Kristus, ibadah Kamis Putih pada hari ini berlangsung di dalam pertolongan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terimalah salam kasih dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita sujud di hadapan Tuhan, mengakui akan segala dosa kita. Mari kita berdoa. Di malam peringatan menyongsong karya pembebasan dan keselamatan Allah, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan di dalam doa. Tuhan, mengapa sulit bagi kami untuk tetap mengarahkan pandangan kepadamu? Mengapa kami disibukkan hal-hal kecil sehingga menyusahkan diri untuk berjumpa denganmu? Mengapa pikiran kami melayang-layang dan menginginkan hal yang menyesatkan? Mengapakah kami meragukan kasih dan rahmat-Mu? Bukankah Engkau cukup bagi kami dan menyediakan segala yang kami perlu? Tuhan, angkatlah tubuh kami yang gerah dan lemah. Pulihkanlah pikiran kami yang kacau dan resah. Teduhkanlah jiwa kami oleh kedamaian rahmat-Mu. Akhirnya, bawalah kami keluar dari kegelapan hidup dan selamat dari jeratan maut. Amin. Tuhan yang telah rela berkorban mati disalibkan, begitu besar kasih Tuhan atas kita umat-umat yang berdosa. Mari bersama kita naikkan pujian di dalam kasih yang teguh. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri dan terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Yesaya 1 ayat ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Katakan salam damai bagi orang di sekitar Anda. Jemaat kekasih Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Ya Kristus, Juru Selamat kami, ajarlah kami untuk mengerti kehendak-Mu. Dan kiranya melalui perenungan bersama di Kamis Putih ini, kami boleh diingatkan akan mandat ilahi. Ya Roh Kudus, urapilah kami semua. Bersabdalah Bapa, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Kristus, pada hari ini di Kamis Putih, tema kita adalah mandat Sang Penyelamat. Injil Tuhan Yesus Kristus dari Yohanes 13, ayat 14 sampai dengan 15 dan dilanjutkan dengan ayat 34 sampai dengan 35. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu berbuat yang sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Terpujilah nama Tuhan. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Jemaat kekasih Kristus, seandainya hari ini adalah hari terakhir kita, apakah yang akan saudara lakukan? Setiap orang punya keinginan terakhir yang berbeda-beda. Ada yang ingin makan enak, ada yang rindu berkumpul bersama dengan yang dicintainya, dan bahkan ada yang ingin menuntaskan dendam agar bisa meninggal dengan tenang. Beragam keinginan itu memang berbeda-beda, tetapi punya ciri yang sama, yakni memuaskan keinginan pribadi. Saudara-saudara, Yesus menghabiskan malam terakhirnya, menghabiskan kesempatan hidup terakhirnya di dunia dengan makan bersama. Ia mengadakan perjamuan malam bersama dengan para murid. Ia mempersiapkan mental para murid. Ia memilih untuk mengajar bagaimana mereka harus hidup dan memberi mandat kasih. Berbeda dengan kebanyakan orang yang ingin dipuaskan, Yesus justru menghabiskan waktu-waktu terakhirnya untuk mendidik, mengajar, mempersiapkan, membuka jalan bagi masa depan pengikutnya. Ia memberikan mandat. Oleh karena itu, di dalam bahasa Inggris, Kamis Putih itu digunakan istilah Maundy Thursday. Maundy Thursday, kalau saudara lihat di kamus, itu akan diterjemahkan Kamis Putih. Tetapi sebetulnya apa makna kata mandi? Mandi itu berasal dari bahasa Latin mandate atau mandat dalam bahasa Indonesia. Sehingga di Kamis Putih,
Saudara, Tuhan Yesus memberikan mandat. Kamis Putih adalah sebuah momen di mana Allah dalam Kristus memandatkan para pengikutnya untuk saling mengasihi, saling melayani, seperti Kristus sudah mengasihi, dan seperti Kristus telah melayani. Oleh karena itu, di dalam Kamis Putih atau Maundy Thursday itu, kita mengingat dua peristiwa. Yang pertama adalah perjamuan malam, dan yang kedua adalah peristiwa pembasuhan kaki. Apa tujuan Tuhan melakukan perjamuan malam dan kemudian membasuh kaki murid-muridnya? Ini bukan hanya suasana yang diromantisir oleh Kristus sebagaimana diperagakan banyak gereja pada Kamis Putih. Meromantisir suasana dengan simbol-simbol pembasuhan kaki. Saudara, Kristus rindu para murid memahami bahwa peristiwa salib yang keesokan harinya akan dihadapi oleh Yesus bukan hanya sebuah peristiwa bencana. Salib bukan musibah. Salib juga bukan peristiwa politik. Salib juga bukan tentang pengkhianatan kawan mereka Yudas kepada gurunya. Salib adalah pemberian diri. Dan malam itu, di dalam perjamuan malam terakhir, Yesus mendidik, mengajar para murid dengan bahasa simbolik yang begitu kuat. Ia memecah-mecahkan roti, dan ia berkata, "Inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu." Lalu kemudian Yesus juga mengambil cawan sesudah makan, menuangkan anggur, dan berkata, "Anggur ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku." Saudara, apa makna perkataan Tuhan Yesus? Memecah roti dan berkata, "Inilah tubuhku." Menuang anggur, berkata, "Ini perjanjian baru yang dimeteraikan darah." Apa maknanya? Kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita makan, dalam peristiwa kita makan itu, di baliknya ada kematian ciptaan yang lain. Saudara makan ayam, berarti ayamnya mati untuk hidup saudara. Saudara makan ikan, ikannya mati. Makan sayur, sayur harus mengakhiri kehidupannya. Ketika manusia makan, ada ciptaan lain yang bekerja keras dan ada ciptaan lain yang mati. Itu dalam aktivitas makan sehari-hari. Jika di dalam makan biasa hidup kita berasal dari kematian ciptaan yang lain, di perjamuan malam terakhir itu, Yesus menegaskan bahwa kehidupan rohani kita, keselamatan kita, dibayar dengan kematian Yesus. Dengan cara itulah, Yesus membuat para pengikutnya mengerti kenapa ia harus mati. Supaya setiap orang yang mengikut Kristus hidup. Selanjutnya, saudara, Yesus membasuh kaki. Membasuh kaki para murid. Itu adalah tanda ketulusan. Yesus tidak menjalani salib sebagai sebuah perilaku kontroversial, sebab banyak orang untuk terkenal dan punya banyak pengikut menempuh jalan kontroversial.
Salib bukan hanya kontroversi yang mengguncang dunia. Yesus tidak memilih salib sebagai jalan ekstrim supaya ia menjadi populer. Namun ia memilih salib dengan semangat melayani. Itulah yang diajarkan melalui pembasuhan kaki. Sebagaimana ia bersedia membasuh kotoran kaki para murid, dengan tulus ia bersedia membasuh dosa dengan darah dan deritanya. Saudara-saudara, dengan demikian, sesungguhnya tanpa Kamis Putih, Jumat Agung, peristiwa penyaliban tidak akan dapat dimengerti. Melalui Kamis Putih, para murid mengerti tujuan penyaliban, mengerti rencana Allah. Melalui Kamis Putih, kita mengerti mandat Allah. Mengapa pengertian ini penting? Sebab jika tanpa Kamis Putih, Jumat Agung tidak dapat dipahami. Dan apa yang tidak dipahami itu tidak bermakna. Apa yang tidak bermakna, sehebat apapun peristiwa itu, akan sia-sia. Karena apa? Tidak bermakna. Ada gunung meletus besar, ya dilupakan. Ada pandemi selama 1 tahun ini, kalau tidak mengerti maknanya, nanti beberapa tahun lagi akan lupa. Ada peristiwa-peristiwa berharga di tengah kehidupan. Orang karena tidak mengerti maknanya, lupa. Apa yang tidak dimengerti, sehebat apapun itu, sia-sia. Jumat Agung hanya bisa dimaknai, dimengerti ketika kita memahami Kamis Putih. Oleh karena itu, ibadah Kamis Putih penting. Sebab ada banyak orang yang Jumat Agung antri kebaktian, Kamisnya jalan-jalan. Saudara-saudara, apa relevansinya di dalam kehidupan kita? Relevansinya adalah iman terhadap kematian Kristus ataupun tangisan haru kita di Jumat Agung itu tidak akan berarti jika kita tidak melaksanakan mandi Thursday, mandat Kamis yang Tuhan berikan, yaitu saling mengasihi, saling melayani dengan tulus. Perenungan akan kematian, perayaan akan kebangkitan itu kesia-siaan. Tanpa kita bersedia menunaikan mandat Kristus, mengasihi seperti Yesus mengasihi. Bagaimana toh Yesus itu mengasihi? Yesus mengasihi hingga terluka. Sebab cinta yang sejati adalah pemberian yang dipersembahkan bahkan ketika kita dalam keadaan terluka. Banyak orang berhenti mengasihi ketika terluka. Berhenti melayani ketika kecewa. Berhenti berbuat baik ketika dikhianati. Seperti Kristus berarti adalah tak berhenti meski terluka, meski kecewa, meski dikhianati. Seperti Kristus berarti tetap mengasihi dan melayani. Itu berat, namun kita perlu ingat bahwa itu adalah mandat.
Mandi Thursday, mandat Kamis sebelum kematian Tuhan. Mandat adalah sebuah kehormatan untuk melakukan perintah luhur. Sungguh, berbahagialah mereka yang mengimani kematian dan kebangkitan Kristus. Namun, lebih berbahagia mereka yang menghayati dan mempraktekkan keluhuran kasih dan pelayanan yang dimandatkan oleh Sang Penyelamat. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita memperbaharui pengakuan kita berdasarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Mari bersama kita menaikkan doa syafaat kita. Diberi waktu dan kesempatan kepada setiap orang yang beribadah di tempatnya masing-masing untuk bisa saling mendoakan secara pribadi dan berdoa juga untuk pemulihan pandemi. Dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami yang kita naikkan bersama. Mari berdoa, kita mulai. Tuhan, inilah doa syafaat kami yang kami panjatkan kepadamu. Dan kami menutupnya dengan doa yang Engkau ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang untuk memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur atas kasih dan keselamatan yang telah kita terima dari Allah. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui rekening BCA atau scan QR yang tertera di layar. Persembahan didasarkan dengan Mazmur 107 ayat 1 sampai 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Mari
sambil memberikan persembahan syukur kita pujikan NKB 183 bait pertama. Dulu ku mencari. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk cinta yang Tuhan telah berikan. Kami haturkan persembahan kami sebagai tanda syukur dan kesanggupan untuk menjadi berkat bagi kehidupan, agar kasih dan anugerah-Mu makin meluas dan nama-Mu dimuliakan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kini tiba waktunya bagi kita untuk melanjutkan kehidupan kita di dalam peribadatan sehari-hari. Mari tunaikan mandat untuk saling mengasihi dan melayani, sama seperti Tuhan Yesus Kristus telah mengasihi dan terlebih dahulu melayani kita. Dan terimalah berkat-Nya. Kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati saudara mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sungguh